Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, apakah kalau ada teman kita datang ke rumah bertamu dan membawa oleh-oleh berjalan belanjaan makanan, terus kita ikut memakannya, sedangkan teman ini kerjaannya adalah sebagai, mohon maaf, PSK, otomatis kan uangnya yang dipakai belanja hasil dari kerjanya. Jadi apakah termasuk haram jika kita makan makanan itu, Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sobat winner dan juga orang-orang di sekitar. Semoga sobat winner semuanya yang mungkin saat ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat sakitnya. Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga sobat winner semuanya saat ini masih memiliki amanah-amanah hutang, Allah lunaskan dengan cara-caranya, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, dipermalukan oleh orang lain. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang menantikan pasangan hidup, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang menantikan keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Semoga sobat winner semuanya saat ini sedang berhijrah, Allah istiqomahkan hijrahnya. Semoga sobat winner semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba, Allah sentuh hatinya dengan hidayah segera berhijrah dari dosa riba. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah, masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa bicara. Selalu bersyukur atas nikmat Allah, sehingga Allah akan terus tambah nikmatnya untuk kita. Oke sobat winner semuanya, kali ini kita sudah masuk di sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Kita akan coba jawab satu persatu. Ini nggak terlalu banyak, saya ambil beberapa saja. Oke, ini pertanyaan cukup unik. Saya tahu kemarin di grup UCR ada yang coba japri sekretaris UCR kalau nggak salah, nanyanya sama kayak gini. Ini dari Mbak Yuyun Suhia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah salawat munjiat sehabis sholat saya rutinkan. Saya jualan di pasar Umi, saya nggak punya ATM. Bisa nggak pingin kotak uang terisi sendiri supaya cukup buat bayar sales tanpa melihat pasar ramai atau sepi? Mohon maaf Umi sebelumnya. Semoga Allah memudahkan segala urusan Umi. Oke, ini pertanyaannya sebetulnya hampir sama dengan pertanyaan gini. Gimana caranya supaya ATM terisi sendiri dengan sholawat gitu ya? Nah, sekarang kita gini. Kita memohonnya kepada Allah. Dan Allah, sama-sama kita tahu Allah adalah Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batas. Akal kita sebagai manusia saat melihat testimoni, saat mendengar testimoni, ada orang yang kemasukan ATM-nya sendiri, ada orang yang tiba-tiba sakunya terisi sendiri, ada orang yang tiba-tiba berangkasnya terisi sendiri ya. Seperti itu, kita tentunya karena akal kita sebagai manusia sangat terbatas, kita pasti berpikir, kapan Allah kasih seperti itu buat saya? Bagaimana Allah bisa kasih seperti itu buat saya? Apa amalan yang diamalkan sehingga dia dapat ATM-nya terisi sendiri, sehingga dia dapat kotak uangnya terisi sendiri, gitu kan? Itu akal kita sebagai manusia. Tetapi kalau Allah, karena Allah itu adalah Al-Wahhab, Sang Maha Memberi tanpa batas, Allah tidak punya batasan. Pertolongan Allah tidak terbatas hanya kepada ATM terisi sendiri. Pertolongannya Allah tidak terbatas hanya pada dompet terisi sendiri, kantong terisi sendiri. Tidak seperti itu. Mungkin Allah memberikan kepada hambanya si fulan A dengan cara ATM-nya terisi sendiri. Mungkin Allah memberikan pertolongannya dengan cara kantong si B terisi sendiri. Tapi mungkin untuk saya nih Wiwin, Allah memberikan pertolongannya tidak seperti itu. Mungkin Allah memberikan pertolongannya dengan cara saya tiba-tiba mendapatkan side job yang tiba-tiba dapat penghasilan baru, atau mungkin tiba-tiba ada saudara saya datang kasih uang buat saya. Nah itulah Allah. Jadi kita tidak bisa mendikte Allah supaya Allah memberikan hal yang sama kepada hambanya yang itu untuk kita. Jadi tidak ada istilah ATM disolawatin terus tiba-tiba
akan terisi sendiri, tidak ada jaminan seperti itu. Atau tiba-tiba kotaknya disolawatin terus dengan harapan kotaknya terisi sendiri, Mbak Yuyun ya, tidak seperti itu. Intinya kita mohonnya kepada Allah, kita yakin 100% kepada Allah bahwa Allah akan limpahi kita rezeki yang halal dari arah mana saja yang kita mungkin tidak pernah sangka. Jadi jangan pernah membatasi ya, jangan pernah mencoba mengatur Allah, jangan pernah mencoba membatasi Allah dengan cara-cara akal pikiran kita yang terbatas. Kita cukupkan saja pasrah kepada Allah, kita sholawat dengan harapan Allah ridho kepada kita. Allah akan timpakan rezeki yang halal yang berkah untuk kita. Allah akan cukupi segala kebutuhan kita. Perkara Allah bagaimana caranya memberikannya kepada kita, biarkan Allah yang bekerja. Kita cukupkan saja bersolawat dengan lillahi ta'ala. Udah itu cukup. Tidak perlu nanti ATM-nya dipegangin disolawatin, dompetnya dipegangin disolawatin, kotaknya disolawatin. Tidak perlu seperti itu. Kalaupun misalnya ada teman-teman yang menempel gambar handphone, yang menempel gambar Ka'bah, yang menempel gambar rumah, ya, itu lebih kepada apa? Memotivasi dirinya teman-teman supaya ingat terus, oh saya punya tujuan itu, ya. Oh saya harus ingat terus kepada Rob saya supaya Allah ridho dan Allah mengijabah itu, gitu. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Rahmawati Rahmah. Nah ini pertanyaan menarik sekali ya, silakan disimak. Anggota UCR saya harap juga menyimak meskipun materi ini berulang kali saya sampaikan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, apakah kalau ada teman kita datang ke rumah bertamu dan membawa oleh-oleh berjalan belanjaan makanan, terus kita ikut memakannya, sedangkan teman ini kerjaannya adalah sebagai, mohon maaf, PSK, otomatis kan uangnya dipakai belanja hasil dari kerjanya. Jadi apakah termasuk haram jika kita makan makanan itu, Umi? Kalau haram, gimana caranya kita bisa terhindar dari hal tersebut, Umi? Mohon penjelasannya. Oke, ini Allah dan Rasulnya melarang kita memakan makanan haram, meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian haram. Itu berulang kali saya sampaikan ya, bahwa ada satu laki-laki yang sedang melakukan syafar. Dia berdoa kepada Allah dengan menengadahkan tangan, menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. 3 unsur terpenuhi. Berdoa saat syafar, saat musyafir. Berdoa menengadahkan tangan. Berdoa menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, adalah ketiga unsur yang otomatis doa itu pasti dijabah oleh Allah. Tapi doa laki-laki ini tidak dijabah oleh Allah walaupun dia menangis darah. Sebab apa? Sebab di dalam tubuhnya mengalir makanan-makanan haram, di dalam tubuhnya mengalir minuman-minuman haram, di dalam tubuhnya melekat pakaian-pakaian haram. Itu menyebabkan doanya terhalang, tidak akan dijabah oleh Allah. Gitu. Ya, jadi dari situ jelas kita dilarang makan makanan haram yang bersumber dari haram, seperti kita utang riba, itu haram ya. Kita belikan makanan, kita makan, itu jadinya makanan haram. Meskipun makanannya mungkin ayam goreng, ayam crispy, Kentucky, gado-gado segala macam, itu makanan halal, tapi dibelinya dengan uang hasil haram, itu jadinya haram ya. Satu kisah saya sampaikan ya, seorang sahabat namanya Abu Dujanah ya. Beliau setiap kali sholat berjamaah ya, beliau langsung bergegas pulang tanpa menunggu Rasulullah selesai membaca doa. Sahabat-sahabat yang lain menunggu Rasulullah selesai membaca doa, mengaminkan doanya Rasulullah. Tapi Abu Dujanah ini selalu terburu-buru pulang ke rumah. Suatu ketika Rasulullah panggil Abu Dujanah dan bertanya kepada Abu Dujanah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Abu Dujanah bercerita bahwa di rumahnya itu ada satu tangkai pohon kurma yang lari ke pekarangan rumahnya. Dan pohon kurma ini bukan punya dia, tapi punya tetangga beliau yang munafik itu. Dan setiap hari beliau harus buru-buru untuk membersihkan kurma-kurma yang berjatuhan di pekarangan beliau dan memberikannya kepada tetangga tersebut. Karena takut jangan sampai nanti beliau, keluarga beliau, istri beliau, anak beliau makan kurma tersebut dan jadinya haram. Karena beliau takut sekali, karena beliau sudah tahu bahwa makan makanan haram itu bagaimana konsekuensinya. Dari situ beliau makanya selalu berburu-buru. Dan satu ketika beliau mendapati anak beliau yang kecil itu makan buah kurma yang jatuh yang punya si munafik tadi ini, dimakan. Dan setelah tahu itu Abu Dujanah buru-buru untuk mencongkel kurma tersebut dari mulut si anaknya itu, dan anak tersebut menangis, betul-betul menangis kejer karena namanya anak kecil. Abu Dujanah tidak mau bahwa putranya itu makan makanan yang haram.
mengetahui tersebut, akhirnya Rasulullah meminta kepada si munafik tadi, pemilik kurma tersebut, untuk membelinya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dermawan sekali menebusnya dengan bayaran 10 kali lipat. Ya, itulah ceritanya, dalilnya bahwa kita jangan sampai satu makanan ya, meskipun mungkin sesuap nasi aja, kalau itu haram, dia akan menyarang di tubuh kita, itu menjadi daging yang haram, tempatnya api neraka. Itulah ya. Jadi untuk pertanyaan sahabat kita tadi Mbak Rahma, kalau memang sudah tahu ya, kalau sudah tahu sumber uangnya adalah haram, sebaiknya jangan, karena nanti akan mengalir dalam tubuh kita menjadi darah, dan itu adalah makanan haram yang kalau dia jadi daging di dalam tubuh kita itu menjadi sarangnya api neraka. Dan saya ceritakan lagi, satu waktu saya mendengar ceramah dari Ustadz kita ya, Ustadz Abdul Somad. Beliau tidak mau dipanggil ceramah di sebuah bank konvensional karena beliau tahu itu adalah tempat riba ya. Tapi karena dari pihak perbankan itu menginginkan agar beliau berdakwah gitu, supaya mungkin karyawan di situ mendapatkan hidayah, nah akhirnya beliau mau. Tetapi ketika pulang, seperti biasa beliau diamplopin, amplop tersebut beliau pegang dan beliau tidak manfaatkan, beliau kembalikan kepada fasilitas-fasilitas umum. Dan beliau pulangnya juga pada saat itu puasa, mendapatkan makanan kotak itu, makanan ringannya beliau tidak makan. Beliau cari orang siapa yang mau makan makanan itu gitu. Itulah di situ kita harus berhati-hati sekali untuk memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut kita ya, apalagi kepada putra-putri kita yang masih kecil-kecil itu, yang tidak tahu dosa. Jangan sampai kita berikan makanan-makanan haram, kita berikan makanan-makanan subhat, kasihan. Karena nanti keberkahan malaikat membawa rahmat itu tidak akan turun ke dalam diri kita. Kita memberikan rahmat, tapi karena dalam tubuh kita banyak sekali makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, pakaian-pakaian haram, ya itu menjadi terhalangnya rahmat Allah. Jadi berhati-hati sekali ya. Oke, ini yang selanjutnya dari siapa nih? Sutri Rono. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau nanya, baca sholawat munjiat habis sholat fardu langsung, apakah setelah sholat ba'diyah Ustazah? Oke, boleh dibaca langsung jika memang tidak kehilangan momen untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Karena kayak maghrib itu waktunya pendek, jadi kita melakukan sholat sunnah ba'diyahnya takutnya keburu isya. Jadi boleh, teman-teman boleh lakukan dulu sholat sunnah ba'diyahnya, baru baca wiridnya sholawat munjiat 11 kali itu tadi, boleh ya. Oke, selanjutnya ini dari Sirojul Abdul. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagaimana ya agar kita bisa pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah SWT? Kita hanya manusia biasa Umi, hati kan masih banyak keraguan, masih terombang-ambing. Oke. Nah inilah, kita tahu bahwa Allah kita, Rob kita, pencipta kita adalah Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batas. Al-Fatah ya, Sang Maha membukakan kesulitan. Al-Ghani, Sang Maha Kaya. Al-Mughni, Sang Maha membagi kekayaan. Ar-Razzaq, Sang Maha bagi rezeki. Kalau kita pahami, kalau kita pelajari sifat-sifat Allah itu, insya Allah keraguan itu tidak akan pernah muncul dalam hati kita. Keraguan itu adalah waswas setan, yang mana kalau kita berusaha untuk memperbaiki diri, berhijrah, mendekatkan diri kepada Allah, meyakini sepenuh hati bahwa Allah akan menolong kita untuk setiap masalah-masalah kita, setan tidak akan pernah tinggal diam. Setan akan terus membisikkan was-wasnya terus. Gak mungkin, utang kamu gak mungkin lunas. Utang kamu 3,3 miliar, Bu Hajah gak mungkin lunas ya. Utang kamu 500 juta, gaji kamu cuma 5 juta, gak akan mungkin lunas. Seperti sahabat kita ya, UCR yang saya tutup identitasnya itu, utang beliau 100 juta ya, riba, gaji beliau cuma 1.900.000 ya. Bisikan terus digempur terus sama was-was setan. Jadi kalau kita sudah sadar itu adalah sebatas bisikan setan untuk menggempur iman kita, tentunya kita sebagai manusia yang beriman harusnya tidak mau kalah ya, tidak mau kalah sama was-was setan itu. Nah, tapi itu kan tidak mudah, sulit sekali. Nah, satu-satunya cara supaya kita bisa berpasrah kepada Allah, kita betul-betul pasrahnya lillah betul-betul. Misalnya, kita dihadapkan pada hutang yang besok akan datang rentenirnya. Rentenir ini pasti akan mengata-ngatai saya, dia akan mempermalukan saya, bahkan ekstrimnya mungkin saya akan dibawa ke hukum perdata, saya akan dipidanakan. Kalau teman-teman bisa berpikir, saya pasrah, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kalaupun misalnya Allah ridho, si rentenir ini datang,
beserta bodyguard-bodyguardnya, Allah ridho, izinkan rentenir ini permalukan saya, pasti akan terjadi. Tetapi sebaliknya, walaupun 1000 rentenir datang ke rumah saya, tapi kalau Allah tidak ridho bahwa dia akan permalukan saya di depan tetangga-tetangga saya, tentunya rentenir ini bagaimanapun caranya Allah pasti akan halangi untuk datang ke rumah saya. Itu. Kalau kita bisa berpikir bahwa segala sesuatu, kalaupun misalnya kita dipermalukan manusia lainnya, seperti saya dulu digunjing sama teman saya, ya, sama anak buah saya sendiri, tapi saya awalnya memang saya memberontak, kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia jahat sekali. Tapi terus akhirnya saya sadari bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup saya itu semuanya sudah seizin Allah. Jadi indah, jadi menjalaninya itu nikmat, menjalaninya itu ringan. Ya udahlah, mau apa, aku mau berbuat apa. Allah sudah rindu itu terjadi dalam hidup aku. Aku jadi mau berbuat apa? Nggak perlu aku juga harus memberontak. Nggak perlu aku. Udah, aku pasrah. Kalau memang Allah ridho dengan segala kejadian yang terjadi dalam hidup saya, mungkin pahit, mungkin dipermalukan, mungkin dicemooh, karena Allah sudah ridho itu terjadi, seharusnya juga aku ridho terjadi. Seharusnya juga aku ridho karena itu sudah terjadi dalam hidup aku. Pasti ada hikmah. Kita selalu katakan, setiap kehidupan kita, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah ridho, dan pasti kalau Allah ridho itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Sekarang aku udah tahu, aku udah pernah digunjing sama temen yang ini. Jadi sekarang hikmahnya apa? Hikmahnya lebih berhati-hati lagi. Oh, ternyata nggak bisa kita ceritakan semua permasalahan hidup kita sama orang seperti ini. Oh, berarti orang yang seperti ini itu memang tidak baik. Kalau misalnya aku melakukan hal yang sama, tentu orang lain akan sakit hati. Jadinya sekarang aku sendiri lebih berhati-hati supaya tidak melakukan hal yang sama. Itulah hikmahnya. Jadi dalam setiap sisi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita takutkan, cobalah kita berpikir, kalaupun yang aku takutkan itu terjadi dalam hidup aku, itu toh Allah sudah izinkan itu terjadi. Jadi apa yang harus aku takutkan gitu loh. Kalau Allah sudah izinkan terjadi, tidak ada kekuatan manapun di muka bumi ini yang bisa menghalangi. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah nggak izinkan itu terjadi, biar satu muka bumi ini mau menyakiti hati kita ya, kalau Allah tidak izinkan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Jadi intinya pasrah, betul-betul bahwa kita percaya, yakin bahwa segala sesuatu itu akan terjadi hanya atas izin Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Makanya itu bermohon terus kepada Allah, berlindung terus. Kalau pas was-was setannya muncul gitu, perbanyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga istighfar, mohon ampun kepada Allah. Oke, sahabat dan semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.